Kalian pernah gak sih masuk ke toilet sekolah, niatnya sih mau rapihin rambut atau benerin kerudung biar tetap estetik. Tapi pas buka pintu, boom! Isinya asap semua, sampai muka kalian ketutupan. Jujur janggal gak sih? Halo semuanya, selamat datang di Podcast Sopan. Suara obrolan peduli lingkungan versi SMPN 26 Bandung. Bareng sama aku, Karissa Helga selaku host kalian yang paling asik. Di audio podcast kali ini, aku akan membahas topik mengenai sekolahku kawasan nyaman tanpa asap, edisi patuh aturan. Nah, hari ini di studio dadakan kita, aku gak sendirian. Aku udah barengan sama satu narasumber yang mukanya udah terkenal banget di sekolah. Langganan juara basket loh guys. Dan katanya sih paling rajin piket di angkatannya. Yuk kenalan dulu. Halo teman-teman warga SMP 26 Bandung, aku Raisa, siswa yang mencoba untuk selalu rapi, disiplin, dan siap meramaikan obrolan yang paling hangat sekaligus paling sopan hari ini. Makasih loh ya udah diundang ke sini. Sama-sama Raisa. Nah, ngomong-ngomong soal ketegangan pas razia atau sidak di sekolah, kamu ngerasa gak sih kalau aturan di sekolah kita tuh kadang suka bikin deg-degan? Padahal tujuannya baik. Gimana menurut pandangan kamu tentang bumbu-bumbu aturan sekolah kita sekarang? Kalau menurut aku pribadi sih ya, aturan sekolah tuh kadang emang kelihatan ribet banget di mata murid. Kayak warna kaos kaki harus putih bersih, baju gak boleh keluar, sampai gak boleh bawa make up atau barang-barang aneh. Kadang anak-anak suka mikir, kenapanya aturan sekecil itu diurusin? Tapi setelah dipikir-pikir lagi pakai logika, itu kan cara sekolah biar kita semua setara, disiplin, dan gak fokus ke hal yang gak penting selama jam belajar. Iya, bener banget sih. Menyamaratakan kita biar gak ada kesenjangan sosial ya. Nah, tapi tahu gak? Ada satu aturan yang menurut aku paling krusial, gak bisa ditoleransi, dan taruhannya gede banget di sekolah kita, yaitu aturan larangan keras membawa atau menggunakan merokok dan vape di lingkungan sekolah. Itu kalau sampai dilanggar, urusannya bukan cuma potong rambut atau disita biasa lagi, tapi poin pelanggaran langsung melejit nembus langit. Bisa-bisa langsung auto panggilan orang tua. Iya sih, ngeri banget kalau udah urusan sama poin pelanggaran. Tapi jujur ya, aku kadang penasaran deh. Kenapa sih sekarang tuh barang-barang kayak gitu kayaknya gampang banget masuk ke lingkungan anak sekolah? Padahal kan dari segi harga juga nggak murah-murah banget buat kantong pelajar. Nah, ini dia. Kalau menurut pengamatan aku ya, faktor utamanya itu karena rasa penasaran remaja yang lagi tinggi-tingginya. Ditambah lagi sama gempuran media sosial. Sekarang kan apa-apa kontennya visual ya. Lihat orang di medsos nongkrong sambil pegang barang yang desainnya lucu-lucu, warnanya estetik, terus bisa keluar asap banyak, langsung deh otaknya mikir, wah, kayaknya kalau aku pakai itu level keren aku nambah 50% nih. Wah, bener banget. Istilahnya korban estetik ya. Pengen kelihatan keren sebelum waktunya. Padahal mah, kalau dompet lagi kering, ujung-ujungnya tetap aja minta uang jajan tambahan ke mama pakai alasan buat beli buku paket. Haha, asli. Alasan klasik banget itu, beli buku paket atau iuran kelompok, padahal mah dipakai buat beli gituan. Terus yang bikin makin miris tuh ya, tempat operasinya itu loh. Kenapa harus toilet sekolah coba? Kayak gak ada tempat lain aja sih. Nah, itu dia. Toilet sekolah kita yang tadinya wangi karbol segar, tiba-tiba berubah fungsi jadi kayak tempat dupa. Saking pekatnya, itu asap rasa buah-buahan. Malah, kadang kalau kita masuk tuh, baunya campur aduk gak jelas tahu. Pengennya napas segar, malah pulang-pulang, baju ikutan bau stroberi pekat. Ih, bener banget. Dan mereka itu pinter banget nyari celah jam-jam rawan. Biasanya pas jam kosong, pas pergantian pelajaran, atau pas awal-awal jam istirahat sebelum koridor rame. Udah kayak agen rahasia lagi jalanin misi. Padahal mah cuma mau melanggar aturan. Iya,
Tapi, sepandai-pandainya tupai melompat, tetap aja bakal ketahuan kalau guru piket udah mulai patroli ketok pintu toilet satu-satu. Paniknya itu loh yang gak ternilai harganya. Makanya, itu tuh sebenarnya bukan kelihatan keren, tapi malah kelihatan kasihan karena harus kucing-kucingan terus tiap hari. Hidupnya nggak tenang di sekolah. Wih, bener banget. Dari masalah atribut sekolah, langsung merembet ke masalah asap ya. Nah, ngomongin soal vape atau pods, kan sekarang di tongkrongan luar sekolah lagi marak banget tuh ya, anak muda yang dikit-dikit ngebul. Aku mau nanya nih, kamu kan pasti punya circle atau teman main juga di luar sekolah yang kayak gitu tuh. Seandainya nih, kamu lagi kumpul, terus tiba-tiba disodorin pods sambil ditantang. Ah, culun kamu, gak seru kalau gak ikut nyoba. Gimana sih jurus ngeles kamu biar tetap kelihatan asik tapi gak ikut-ikutan? Wah, kalau godaan iman di luar sekolah mah sering banget, jujur aja. Tapi aku punya 2 jurus andalan tahu. Jurus pertama itu pakai komedi. Aku biasanya bakal bilang gini, aduh bro, maaf banget nih, bukannya gak mau gaul. Tapi aku tuh punya ramalan dari leluhur. Kalau aku kena asap strawberry atau mangga gitu, ntar malamnya mukaku langsung berubah jadi buah naga. Kan serem ya? Langsung deh setongkrongan pada ketawa lagi. Dan gak bakal maksa lagi. Ngakak banget. Muka buah naga gak tuh? Terus jurus yang kedua apa? Jurus kedua, ini paling ampuh sedunia. Bawa-bawa nama orang tua. Tinggal bilang, aduh jangan deh, mama aku indera penciumannya setara agen detektif FBI. Pulang-pulang kalau bajuku bau asap rasa buah dikit, langsung auto disidang 3 hari 3 malam. Beres kan? Circle tetap aman, paru-paru juga aman. Memang kenapa ya kita harus FOMO demi dibilang keren? Genius banget asli jurus ngeles kamu. Jujur, janggal banget emang kalau ada orang yang ngerasa kalau di sakunya gak ada barang gituan, dianggap gak gaul. Padahal ya, begitu di sekolah, dengar suara langkah sepatu guru BK atau guru piket lewat koridor kelas, wih, satu tongkrongan yang lagi kumpul tuh, langsung panik massal. Barang-barangnya buru-buru disembunyiin. Itu paniknya udah kayak dikejar Satpol PP, tahu gak sih? Asli, parah banget paniknya. Terus yang lebih heran lagi, ada juga loh yang bela-belain hemat uang jajan demi beli liquid atau vape baru, sampai rela nahan lapar, gak jajan batagor atau seblak seminggu di kantin sekolah. Itu konsep hidupnya gimana ya? Gaya elit tapi lambung menjerit meronta-ronta. Gaya elit, lambung menjerit. Kata-kata hari ini banget itu mah. Tapi yang kasihan kan siswa-siswa lain yang gak ikut-ikutan tapi kena imbas polusinya. Pas kita lagi buru-buru mau ke toilet buat cuci muka pas jam kosong karena ngantuk. Pas buka pintu berasa masuk ke wahana rumah hantu karena isinya asap tebal semua. Jadi perokok pasif kan bahayanya double ya buat kesehatan. Nah, toilet sekolah bukan tempat fogging nyamuk ya teman-teman. Terus nih, sebagai sesama murid, gimana tindakan terbaik kita kalau ngeliat ada teman kelas yang nekat curi-curi kesempatan ngelanggar aturan asap ini di sekolah? Kan gak asik kalau kita tiba-tiba langsung jadi cepu ke guru piket. Ntar malah musuhan satu angkatan lagi. Nah, kuncinya jangan langsung dikucilkan atau diteriakin di depan kelas. Itu namanya nyari ribut. Kita pakai pendekatan circle terdekat aja pas lagi berdua atau pas suasananya santai. Tegur aja pakai bahasa santai tapi ngena di mental. Misal bilang gini, mending disimpan dulu deh barangnya. Ntar kalau keciduk guru piket pas patroli, barang disita gak balik, terus orang tua manggil, kamu sendiri loh yang panik. Ingatinnya tetap harus sopan dan menjaga privasi dia ya. Setuju banget. Lagian, kalau dipikir-pikir nih ya, kadang temen kita yang kayak gitu tuh cuma ikut-ikutan karena belum tahu info yang benar. Mereka tuh cuma nelan mentah-mentah omongan orang luar yang bilang kalau benda itu aman. Nah, benar. Banyak banget yang kemakan omongan circle luar. Katanya, ini mah cuma rasa buah. Gak ada tembakaunya, jadi gak bakal bikin batuk atau item paru-parunya. Padahal mah, itu strategi marketing aja biar barangnya laku di kalangan remaja kayak kita.
ya kan? Asli, korban iklan dan korban gengsi circle itu mah. Makanya penting banget buat kita punya filter informasi supaya gak cuma modal katanya doang. Betul, makanya mendingan kita adu isi otak aja sekarang. Daripada adu keren lewat asap, mending kita buktiin seberapa tahu kita tentang apa yang sebenarnya masuk ke tubuh kita. Gimana? Mantap. Nah, biar obrolan kita siang ini makin cair dan gak kaku kayak teks proklamasi, sebelum masuk ke segmen berikutnya, kita main game singkat dulu nih. Namanya tebak fakta atau mitos tentang vape. Aturannya simple banget nih. Nanti aku bakal bacain pernyataan, nah kamu harus jawab cepat, fakta atau mitos. Tapi karena kita cuma berdua, kalau kamu bener semua, aku yang traktir kamu es teh manis di kantin pas istirahat. Tapi kalau kamu salah minimal 2 kali, kamu yang traktir aku. Gimana? Sepakat? Wah, tantangan menarik nih. Siapa takut dompet aku udah siap menang. Ayo bacain pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama. Vape itu cuma uap air biasa dan 100% aman tanpa efek samping buat tubuh remaja. Fakta atau mitos? Jelas mitos. Meskipun baunya buah-buahan, di dalamnya tetap ada zat kimia dan nikotin yang bisa bikin kecanduan dan merusak paru-paru yang lagi berkembang di usia remaja kayak kita. Betul banget. Skornya 1-0 ya. Nih pertanyaan kedua, dengerin baik-baik ya. Perokok pasif atau orang yang cuma nggak sengaja menghirup asap dari orang lain di sekitarnya punya resiko penyakit yang sama besarnya. Fakta atau mitos? Kalau itu fakta. Malah, kadang racun dari asap yang dihirup orang lain itu bisa lebih berbahaya karena mereka menghirupnya secara langsung tanpa filter. Wih, luar biasa hebat. Pinter banget narasumber kita siang ini. Skornya borong bener semua. Berarti fix dompet aku yang tekor. Demi es teh manis habis ini ya. Asik, lumayan nih dapat traktiran gratis hari ini. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling aku tunggu-tunggu nih. Sebagai bentuk aksi nyata dari podcast Sopan hari ini, aku gak mau kita cuma sekedar ngobrol-ngobrol teori aja di depan mic. Aku menantang kamu dan juga menantang seluruh teman-teman yang lagi nonton atau dengerin podcast ini sekarang. Waduh, challenge apa nih? Jangan bilang challenge lari keliling lapangan upacara siang bolong ya? Bukan dong. Kita mau ngadain challenge 1 hari tanpa melanggar aturan sekolah. Nah, peraturannya gampang banget, tapi butuh komitmen gede. Mulai besok pagi, kita semua harus bener-bener patuh sama semua aturan sekolah tanpa terkecuali selama 1 hari penuh. Mulai dari kaos kaki harus putih sesuai standar, baju seragam dimasukkan rapi dari pagi sampai pulang. Lalu, dilarang terlambat walaupun cuma 1 detik. Dan yang paling utama, kawasan sekolah kita harus 100% bersih dan bebas dari rokok dan vape. Wah, gila. Ini challenge yang produktif dan seru banget sih. Kelihatannya simple ya, tapi buat anak-anak yang biasanya suka mager atau suka ngelanggar aturan kecil, ini bakal jadi tantangan mental yang seru banget. Aku sebagai perwakilan siswa, jelas menerima tantangan ini dengan sangat terbuka. Ayo kita buktiin ke Bapak Ibu Guru kalau murid-murid SMP 26 itu bisa kompak, tertib, dan keren tanpa harus melanggar aturan. Teman-teman yang lagi nonton di kelas atau di rumah, kalian berani terima challenge ini juga nggak nih? Besok kita pantau bareng-bareng di sekolah ya. Mantap banget. Berarti yang berhasil ngelewatin challenge ini besok tanpa dapat teguran atau poin dari guru piket, kalian resmi jadi anak gaul yang berkelas.
Nah, ngomongin soal aksi kreatif nih, tim belakang layar kita kemarin sempat usul gimana kalau kita bikin poster edukasi digital yang bahasanya anak muda banget buat di-share di media sosial. Misalnya nih, kayak infografis, terus poster dengan tagline paru-paru resik sekolah makin klasik atau gaya elit paru-paru sulit. Kayak gitu. Wih, mantap dan kreatif banget itu. Biar kampanye lingkungan sehat di SMP 26 ini kerasa seru dan gak ngebosenin buat dibaca sama anak-anak zaman sekarang. Wah, benar-benar gak kerasa ya, udah lama kita ngobrol santai dari tadi. Kesimpulannya, buat teman-teman semua, kenyamanan lingkungan di SMP 26 ini bukan cuma tugas kepala sekolah atau bapak ibu guru aja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga sekolah. Yap, langkah besar selalu dimulai dari kesadaran diri sendiri dan lingkungan circle kecil kita. Yuk kita bareng-bareng sukseskan challenge besok dan jaga udara sekolah kita agar tetap bersih, segar, dan bebas asap. Biar belajarnya makin fokus dan nongkrong di sekolah pun makin nyaman. Duh, udah mantep banget ya penutupnya. Tetapi sebelum podcast ini resmi diakhiri, aku mau ngasih apresiasi tertinggi dan makasih banyak buat ketua proyek kita, sutradara kita yang tegas, dan manajer operasional yang udah kerja keras, pontang-panting, menyiapkan ruangan dan perlengkapan rekaman dadakan hari ini. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah setia mantengin dan dengerin podcast Sopan dari menit pertama sampai selesai. Aku Karisa Helga, Dan aku, Raisa, pamit undur diri. Sopan, Obrolan asik, paru-paru resik, SMP 26 makin klasik. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di podcast Sopan selanjutnya. Bye-bye.